Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan dengan judul Prinsip Pernikahan Menurut Firman Tuhan, terambil dari kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 19. Sejak semula Tuhan telah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia," dalam Kejadian 2 ayat 18. Dan Tuhan Allah memberkati mereka, lalu dia berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung yang di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi," dalam Kejadian 1 ayat 28. Melalui firman Tuhan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhanlah yang merancangkan pernikahan, dan pernikahan itu kudus adanya di mata Tuhan. Karena itu sangat diperlukan adanya pemahaman terhadap prinsip pernikahan menurut firman Tuhan. Ada beberapa prinsip pernikahan menurut firman Tuhan yang harus kita perhatikan, terutama bagi mereka yang akan atau sedang merencanakan pernikahan, yaitu yang pertama, pernikahan menurut firman Tuhan itu sangat jelas sekali, yaitu monogami, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam ayat yang kedua, pernikahan itu harus antara orang yang seiman, yaitu sama-sama percaya kepada Kristus, dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Yang ketiga, pernikahan itu kudus dan harus dijaga kesuciannya dengan sebuah komitmen kesetiaan satu dengan lainnya. Dapat dibaca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 4, Ibrani 13 ayat 4. Yang keempat, dalam pernikahan menurut firman Tuhan, seorang suami dan istri harus saling memenuhi kewajibannya dan saling mengasihi, ayat 3 sampai ayat 4. Yang kelima, seorang laki-laki dan perempuan yang menikah di dalam Tuhan sebaiknya jangan saling menjauhi karena alasan apapun, kecuali dengan persetujuan bersama-sama untuk sementara waktu, ayat yang kelima. Yang keenam, tidak ada kata perceraian di dalam pernikahan menurut firman Tuhan, yang merupakan perkataan sendiri. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Yang ketujuh, bagi mereka yang dulunya sebelum mengenal Yesus menikah dengan orang yang tidak percaya dan sekarang sudah menjadi percaya kepada Yesus, sedangkan pasangannya masih belum percaya, sedapat mungkin tetap hidup di dalam pernikahannya dengan damai. Terdapat dalam ayat yang ke-12 sampai 13. Dan bila pasangan yang tidak percaya memaksa perceraian, maka ia harus tetap hidup tanpa suami atau istri atau berdamai dengannya, dalam ayat 10 sampai 11. Saudaraku dikasih Tuhan, di tengah-tengah zaman yang sudah semakin bobrok ini, kita sangat prihatin melihat orang-orang yang tidak lagi menghargai lembaga pernikahan sebagai sesuatu yang kudus. Hal itu dapat terlihat di dalam gaya hidup yang menganggap kawin cerai dan perselingkuhan itu biasa saja. Sebagian menikah atas dasar coba-coba, karena daripada tidak menikah lebih baik menikah, tanpa memperhatikan kriteria dan prinsip firman Tuhan. Tidak heran ada banyak rumah tangga yang kandas dan berakhir dengan perceraian, yang membuat sebuah keluarga hancur, tercerai-berai, di mana anak-anak yang pada akhirnya harus menanggung akibat-akibat dari dampak perceraian itu. Belum lagi karena isu hak asasi, ada banyak negara yang sudah melegalkan pernikahan sejenis yang jelas-jelas melawan kehendak Allah dan kodrat pernikahan itu sendiri. Mari sebagai orang percaya yang mau hidup sejalan dengan firman Tuhan, bila kita sudah menikah, marilah jaga kekudusan pernikahan kita dan keutuhan keluarga kita dengan hidup di dalam takut akan Tuhan dan saling mengasihi. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mengobok-obok rumah tangga kita saat kita sedang dalam keadaan lengah dan bodoh. Dan bagi kita yang belum menikah, yang sedang atau akan menikah, mari perhatikan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan bila ada orang yang diberi karunia untuk tidak menikah, maka tetaplah jaga kekudusan hidup dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa agar Tuhan dan Roh Kudus
memimpin dan menguatkan setiap keluarga orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.